pekerjaan yang dikerjakan hendaklah kita berupaya harus mencari ridha Allah. Jangan pekerjaan yang terlarang, sebab pekerjaan yang terlarang itu mengandung bahaya, baik bahaya pada diri sendiri atau bahaya pada orang lain. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walada. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan rasa syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia, limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu fasilitas berupa pancaran sinar matahari, udara dan lain sebagainya. Perwujudan syukur kita pada hari ini, alhamdulillah kita menyempatkan diri untuk bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama dari berbagai penjuru desa, tetangga dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa juga tentunya kita menyampaikan salawat dan salam ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersusah payah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Salawat berangkai salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, karena mereka juga andil untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salawat dan salam tentu juga kita sampaikan kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya melalui mimbar khutbah ini kami selaku khatib dalam kesempatan yang berbahagia ini juga coba mengajak dan mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Yang insya Allah dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam suasana Jumat yang penuh berkah dan cerah ini,
kami akan coba sampaikan tema khutbah. Semoga tema ini bisa menjadi dorongan dan motivasi bagi kita, yaitu kami ambil tema yang berjudul manusia tidak lagi mempedulikan halal dan haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanda-tanda akhir zaman, banyak orang yang berebut harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sampai-sampai mereka tidak memperhatikan mana halal dan mana yang haram. Yang penting mereka punya prinsip asal dapat. Hal semacam ini sudah disyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i yang bersumber dari Abu Khairah. Ya'ti 'alan nasi jamanun la yubalil mar'u ma akhaza minhu aminal halali aminal haram, yang artinya akan datang suatu masa pada manusia di mana pada masa itu seseorang tidak lagi memperdulikan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita telik hadis ini. Jelas apabila kita cermati dalam lingkup masyarakat, lingkungan dan lain sebagainya, secara kasat mata banyak sekali orang yang melanggar aturan Allah. Mereka tidak lagi memperdulikan bahwa pekerjaan itu dosa atau haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh nyata dan tajam sekali isyarat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di mana orang sudah tidak menghiraukan lagi masalah halal dan haram, tidak memikirkan kerusakan yang diderita orang lain. Yang terpenting terpenuhi kesenangan jiwanya dan dorongan hawa nafsunya. Sedang perintah dan larangan dari Allah mereka lupakan. Akibatnya timbullah kecurangan, penipuan dan penyalahgunaan hak. Sebetulnya kerusakan yang ada di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Ingat di dalam firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas liyuziquhum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, agar mereka merasakan akibatnya kepada sebagian mereka yang berbuat, agar mereka itu kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, harta itu memang kita akui sangat bernilai, dan Islam pun memandang bahwa harta itu merupakan tulang punggung sendi kehidupan. Maka setiap manusia wajib mencari harta, atau dengan kata lain wajib bekerja dan berusaha menghasilkannya. Allah jelas-jelas mencintai orang-orang yang bekerja, sebagaimana Ibnu Umar menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan Baihaqi, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif
yang artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang mukmin yang bekerja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah juga pernah menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amsa kalam min amila yadihi amsa maghfuran lahu." Yang artinya, barang siapa yang di waktu malam merasakan payah sebab kerja tangannya di waktu siang, maka di waktu malam itulah terampuni dosa-dosanya. Agar kerja dan hasil kerja itu mendapat ridho dan barakah dari Allah, maka dalam bekerja hendaklah memperhatikan aturan-aturan main yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Soal lapangan kerja menurut keahliannya masing-masing. Adapun yang penting, ada dua aturan pokok yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, perlu kita ingat jangan sampai menyebabkan kelalaian kita menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kewajiban diri sendiri atau kewajiban hasil bekerja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa'ulaika humul khasirun." Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Tentunya kita, terkhusus yang berhadir di dalam masjid ini, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh firman Allah, disampaikan dalam firman Allah ini, terhindarlah kita. Janganlah kita lalai dengan mencari harta mengingat Allah atau beribadah kepada Allah. Yang kedua, pekerjaan yang dikerjakan hendaklah kita berupaya harus mencari ridha Allah. Jangan pekerjaan yang terlarang, sebab pekerjaan yang terlarang itu mengandung bahaya, baik bahaya pada diri sendiri atau bahaya pada orang lain. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan beberapa pekerjaan yang dinilai membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama yang harus diingat, yang dilarang, yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan riba. Riba atau menghutangkan uang atau sejenisnya dengan syarat pada waktu mengembalikan ada tambahannya. Menghutangkan semacam itu tidak lagi dinamakan menolong, tetapi memberatkan orang lain, bahkan dapat melenyapkan jiwa kegotong royongan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wajaru mabaqiya minan nari wa in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Allah kembali mengingatkan kita agar jangan pernah menyentuh riba atau terlibat dalam riba. Yang kedua yang dilarang adalah meminum arak dan juga melakukan perjudian. Minum arak dan berjudi itu tidak ada manfaat, tapi bahaya dan yang akan diakibatkan lebih besar daripada manfaat. Yang jelas lebih banyak mudarat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah ayat 90, "Innamal khamru wal maisir
wal ansabu wal aslamu rizqun min amil syaitan fattanibu la'allakum tuflihun, yang artinya hanyalah sesungguhnya arak, berjudi, berhala dan undi-undi nasib itu kotor dari perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu berbahagia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya harus kita ingat, terlebih masyarakat Gosong Telaga Barat yang pada umumnya mayoritas adalah petani sawit, mengurangi takaran atau timbangan, usaha untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kadang dengan curang menakar dan menimbang. Kalau membeli minta takaran dilebihi, dan kalau menjual berusaha takaran dan timbangan dikurangi. Ingat ancaman Allah di dalam Al-Quran, wailul lil muttaffifin alladzina iza talu 'alan nas yastawfun wa iza kaluhum aw zanuhum yakhsirun ala yazunnu ulaika annahum ma'usuna liyaumin 'azim. Celaka bagi orang-orang yang suka mengurangi, yaitu orang-orang kalau menerima takaran dari orang lain minta sempurna, tetapi kalau menakarkan untuk orang lain atau menimbang, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak menyangka akan dibangkitkan dari kuburnya, yaitu pada hari yang agung? Selanjutnya, pekerjaan yang dilarang di dalam Islam yaitu mencuri dan korupsi. Mencuri atau korupsi tidak lain adalah ingin mendapatkan kekayaan yang banyak tanpa mengeluarkan tenaga yang berat. Pekerjaan ini sangat berbahaya, terutama pada kehidupan masyarakat. Maka orang-orang yang melakukannya akan diberikan hukuman yang setimpal. Dalam Islam, kalau mencuri itu sudah senilai 1/4 dinar, pelakunya akan dipotong tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kana minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangannya sebagai balasan kerja keduanya dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah itu maha mulia dan maha bijaksana. Selanjutnya yang dilarang oleh Islam, makan harta orang lain dengan cara batil. Termasuk di dalamnya adalah menipu, merampas, menghasap, sumpah palsu, menyuap, menyembunyikan, cacat dan lain sebagainya. Sebagai orang Islam yang taat kepada agama, hendaklah senantiasa bekerja dan berusaha mencari mana yang halal sebagaimana seruan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya ayuhan nasu kulu mimma bil ardh halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, hai sekalian manusia, makanlah kamu dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, wa ayyuma 'abdin
nabatal humumin suhtin fannarul walabi, yang artinya, dan mana saja hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama baginya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya atau dilarang oleh agama Islam, agama yang kita yakini, kita terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, selalu berjalan di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga khutbah yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi saya sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin.